Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga Sibi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, selubus kentul baris, salam SDGs desa. Pagi ini kita punya agenda dengan Kapusdatin kita pastinya, adalah memasukkan data pemanfaatan dana desa ke monitoring evaluasi dana desa. Kita masih menunggu kehadiran dari Kapusdatin kita. Ini sudah mulai bergabung. Pendamping desa, apa kabarnya? Jadi kalau kita meruntut sejarahnya, maka adanya pendamping desa itu karena ada undang-undang desa dan adanya alokasi atau penempatan dana desa dari pusat secara langsung untuk desa, sehingga menurut saya memang menjadi bagian pentingnya adalah bagaimana optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk memajukan desa ini menjadi sesuatu yang penting dikerjakan oleh pendamping desa, baik dengan cara penguatan kapasitas masyarakat atau melakukan pendampingan secara administratif dan seterusnya. Oleh karenanya ini menjadi menarik ketika kita membicarakan bagaimana memasukkan bagaimana data pemanfaatan dana desa, kemudian monitoring evaluasi dana desa. Sudah bergabung Gus Ivan, selamat pagi Gus. Selamat pagi, Gus Koco. Diterima dengan baik ini? Alhamdulillah diterima dengan baik hari ini. Oke, Gus, ini menarik ini bicara tentang dana desa. Jadi pendamping desa, dana desa, beberapa beranggapan atau publik beranggapan bahwa karena ada dana desa ini maka kemudian diperlukan pendamping desa. Bagaimana optimalisasi pemanfaatan dan seterusnya. Lepas dari apapun bahwa ternyata dana desa menurut Omnibus Law juga sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang wajib atau bahkan dihapuskan itu dari undang-undang desa, tapi istilah dana desa masih dipakai. Kita tidak akan berpolemik di situ, tapi lebih pada bagaimana pemanfaatan dana desa ini kemudian benar-benar maksimal. Dan orang beranggapan
bahwa ya optimalisasi pemanfaatan dana desa salah satunya adalah peran pendamping desa. Hari ini bagaimana data pemanfaatan dana desa ke monitoring evaluasi. Kita akan sama-sama mendengar dari dari Gus Ivan tentang apakah ada aplikasinya atau apa dan seterusnya. Silakan Gus Ivan langsung, dan saya ingatkan sekali lagi teman-teman sebelum saya kasih kesempatan untuk resen, jangan resen, risikonya saya keluarkan dari Zoom meeting. Terima kasih, silakan Gus. Terima kasih Gus Koco, para kerabat desa dan para pendamping desa. Yang pertama, dalam kesempatan ini saya minta maaf ini Gus Koco, pendamping desa, karena ada kesalahan teknis sehingga rilis daily report yang isinya itu download laporan bulanan masih belum jalan sampai pagi ini. Jadi namun demikian seluruh laporan dari pendamping baik itu di pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa seluruhnya sudah diterima oleh BPSDM. Jadi yang isinya itu adalah jam kerja dari para pendamping. Jadi sudah diterima, dan kemudian sebetulnya perintah dari BPSDM kepada para pendamping itu sambil menunggu laporan harian yang PDF itu, maka yang dilaporkan oleh Korprov itu adalah yang sudah tidak menjadi pendamping lagi. Jadi artinya karena meninggal kemudian sudah bekerja di tempat lain gitu. Jadi sisanya itu menggunakan basis laporan yang sudah kami kirimkan. Memang ada pendamping yang masih jam kerjanya 0, artinya tidak mengisi daily report. Nah, itu hal-hal yang akan khusus yang seperti itu yang BPSDM bersama BPK akan menindaklanjuti ya, supaya tetap ada laporan di bulan ini. Kalau sisanya sih bisa langsung dari tabel tersebut. Kemudian alur kalau yang kita lakukan dengan Monef dana desa ini adalah laporan harian, ya, laporan harian dari pendamping berkaitan dengan data. Ya. Jadi kerabat desa dan para pendamping tentu mengetahui ada perubahan yang sangat besar di tahun ini gitu, dalam hal pendampingan. Gitu. Misalnya contohnya daily report itu hari ini sudah ada jadwal bersama Gus Menteri untuk menganalisis, menyampaikan hasil analisis soal jam kerja. Ya. Berapa persen dari honor yang bisa ditambahkan sesuai dengan jam kerjanya. Ya. Kemudian kebutuhan pendampingan, masalah pendampingan sesuai daily report. Hari ini kami diminta untuk presentasi hasil analisisnya. Kemudian di samping itu ada aplikasi Monef DD, ya, dana desa itu. Ya. Itu yang kalau kita lihat sudut pandang dari Gus Menteri demikian. Yang pertama, perencanaan untuk pencairan dana desa ya, itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Pembagian tugasnya seperti itu. Kemudian bagaimana dana dari rekening kas umum negara ke rekening kas desa itu wewenangnya dari Kementerian Dalam Negeri, karena di sana dibutuhkan peraturan bupati tentang pengalokasian dana desa ya. Dan juga ada surat kuasa dari bupati supaya rekeningnya dipindahkan dari rekening negara ke rekening desa gitu. Jadi itu adalah wilayah dari Kementerian Dalam Negeri. Wilayah dari Kementerian Desa adalah setelah masuk di dalam rekening kas desa. Ya. Jadi setelah masuk ke dalam rekening kas desa. Jadi untuk tahun ini ada beberapa hal yang berbeda dari tahun lalu misalnya. Ada bagian dari dana desa, 8% dari dana desa itu langsung digunakan untuk penanggulangan COVID-19. Dan akibatnya adalah di sebagian wilayah itu meskipun
dana desanya secara keseluruhan belum cair, di rekening kas desa itu tiba-tiba sudah ada 8% dari peruntukan dana desa. Jadi itu hal-hal yang perlu kita ketahui. Sebetulnya yang bisa kita cek ya sampai pusat itu adalah berapa dana desa yang sudah masuk rekening desa di level kabupaten, bukan di level desa. Nah, tugas dari para pendamping di sini memastikan apa yang terjadi di dalam rekening kas desa. Nah, kemarin sore itu Gus Menteri menyampaikan perintah kepada seluruh pendamping, mungkin sudah sampai, mungkin belum sampai ke desa, gitu, ke pendamping desa. Yang intinya mulai hari ini, sebetulnya mulai kemarin berarti, segera diisi Monef DD, Monef Dana Desa, karena ada kebutuhan untuk mengetahui pemanfaatan dana desa. Nah, pemanfaatan dana desa di tahun 2021 itu dengan lebih mudah dibagi menjadi 4. Yang pertama untuk COVID-19. Kemudian yang kedua untuk padat karya tunai desa. Yang ketiga untuk BLT dana desa. Nah, setelah itu baru ada kategori lainnya. Ya, jadi ada 4 hal itu dan kita perlu mengetahui yang pertama yang sudah masuk rekening kas desa itu di desa kita atau tidak. Dan yang kedua, dengan melihat 3 atau 4 kegiatan itu, ya, maka pendamping bisa mengetahui sisa di rekening kas desa berapa. Ya. Jadi meskipun menurut PP 60 2014 ya, yang kemudian diperbaiki terus-menerus, itu pelaporan dana desa bisa sampai Maret tahun berikutnya. Tetapi Gus Menteri seperti tahun lalu hendak memastikan bahwa pelaporan itu bisa selesai di Desember 2021. Jadi tidak ada lagi alasan untuk melaporkan di Maret tahun 2022. Karena itu adalah salah satu bagian ketika pemanfaatan dana desa itu kemudian di luar hal-hal yang bisa dikontrol. Ya. Jadi misalnya ada sisanya bisa sampai 20% dari dana desa, dan itu kata pemerintah desa digunakan dari Januari sampai Maret, itu tidak bisa dikontrol, ya. Sulit dikontrol pemanfaatannya, karena pada saat yang sama bisa ditimpa dengan dana desa yang baru. Jadi kita akan tahun ini ya itu tidak lagi menggunakan hal seperti itu. Kemudian di samping itu beberapa perubahan yang lain melalui daily report, maka seluruh pendamping mulai tahun ini akan selalu mendapatkan berbagai arahan baru ya. Kemarin sudah ada yang memberikan usulan menarik di grup SDGs desa itu. Bagaimana kalau seluruh kebijakan baru itu langsung diketahui pendamping. Termasuk bagaimana sebetulnya setiap bulan September Kementerian Keuangan memberikan pelatihan bagaimana mengalokasikan dana desa dari kabupaten ke desa. Itu semua bahan arahan Gus Menteri tahun ini itu pendamping akan segera mendapatkannya. Ya. Dan ini harapannya kepada TV Desa. Ya. Setiap kali ada kebijakan baru itu kemarin harapan dari pendamping itu TV Desa segera membuat acara seperti ini tentang apa sih isi dari kebijakan baru itu. Jadi biar pendamping langsung mengetahui mungkin cuma selang sehari 2 hari. Jadi ketika penerbitan hal itu ya. Saat ini memang sudah ada misalnya penerbitan Peraturan Menteri Desa nomor 3 2021 tentang BUMDes ya. Namun karena satu dan lain hal bersama dengan kementerian lain maka akan disampaikan ke publik bersama-sama gitu. Jadi itu hal yang lain. Nah, para pendamping dan mungkin di desa, para kerabat desa juga mengetahui bahwa tahun ini itu di awal tahun di bulan Februari pada waktu ada PPKM mikro ya. Itu kemudian
seluruh pendamping diminta untuk mengisi satu template Excel ya, yang sangat panjang, yang sangat panjang ya. Jadi template Excel-nya ini sangat panjang ya. Dan itu kenapa sangat panjang? Ini sebetulnya sama dengan template Excel di tahun lalu ketika pendamping setiap hari mengumpulkan bagaimana BLT dana desa. Jadi ditanyakan pagu dana desa ya. Pagu dana desa. Ini kalau sudah ada peraturan bupati, maka pendamping bisa mengisikan itu. Berapa pagunya di desa tersebut ya. Kemudian apakah APBD sudah disusun dan apakah ada APBD perubahan ya. Kemudian di situ ditanyakan berapa dana desa untuk kegiatan COVID-19. Meskipun menurut aturan itu 8%, tapi yang penting kita mengetahui realnya di lapangan itu berapa rupiah dana desa yang digunakan. Kemudian ditanyakan zonasi desanya itu hijau, kuning, oranye, atau merah. Ini sesuai dengan Satgas COVID-19 di daerah. Kemudian ada lagi zonase RT, apakah itu hijau, kuning, oranye, dan merah. Jadi kalau hijau tidak ada yang terkena COVID hari ini, ya, maksudnya karena ini adalah data harian. Hari ini tidak ada yang terkena COVID, maka ditulis hijau. Hari ini ada sampai 4 rumah yang terkena COVID, berarti kuning. Seperti itu. Kalau lebih dari 10 rumah, maka merah. Jadi gitu. Kemudian penderita COVID. Penderita COVID yang dihitung sejak Januari, tanggal 1, ada yang positif di hari ini, ya, sampai hari ini di desa itu berapa. Kemudian berapa yang dirawat ya, sejak 1 Januari. Kemudian berapa yang meninggal. Kemudian setelah itu ditanyakan berapa yang sembuh. Ya, berapa yang sembuh. Jadi dulu di Februari itu mula-mula 5 provinsi. Kemudian sekarang sudah menjadi 25 provinsi. Ya. Kemudian pembentukan tim relawan desa lawan COVID. Ini pertanyaan yang sama seperti tahun 2020, Gus Koco. Jadi relatif familiar bagi pendamping. Ya. Kemudian nomor SK-nya dan kemudian setelah itu apakah aksi-aksi yang dilakukan untuk pendirian pos desa, ya. Kemudian jumlah tempat isolasi, ya. Kemudian berapa ranjang ya tempat tidur di ruang isolasi. Kemudian berapa jumlah ya tadi sudah ODP. Kemudian apakah ada kegiatan sosialisasi COVID, cuci tangan di tempat publik, ya, penyemprotan disinfektan untuk ruang-ruang publik ya, pasar seperti itu, kemudian balai desa, kantor desa, kemudian pendataan pemudik ya. Pendataan pemudik atau pendatang, kemudian khusus pendataan kepada TKI, ya, kalau ada TKI yang datang. Kemudian pendataan masyarakat yang rentan sakit, karena yang rentan sakit ini sebetulnya segera didahulukan ya pada saat ini. Dana desa bisa digunakan ya, untuk misalnya vitamin atau yang dibutuhkan oleh golongan yang rentan sakit, seperti tahun lalu. Ya. Kemudian yang sakit yang punya pengaruh kuat terhadap COVID, jantung, sakit pernafasan, paru-paru, kemudian stroke, diabetes, ginjal, epilepsi, dan sakit-sakit yang sudah menaun. Sakit yang menaun. Kemudian apakah ada pembagian masker, apakah ada kegiatan 3T, yaitu melakukan tes, kemudian mendata, ya. Jika ada yang sakit, kemudian yang terkena COVID, kemudian ditrace, dicek siapa saja yang berhubungan, kemudian melakukan perlakuan, misalnya yang dibawa ke rumah sakit, bekerja sama dengan Pemda. Ya. Kemudian apakah melakukan
koordinasi dengan Satgas Penanganan COVID di daerah, artinya di kabupaten, ya. Dan kalau ada kegiatan lain, itu adalah menu untuk COVID. Ya. Kemudian yang kedua adalah menu untuk BLT dana desa. Pertanyaannya selalu berapa rupiah dan berapa jumlahnya dari bulan Januari sampai sekarang. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan dana desa untuk padat karya tunai desa atau PKTD. Ini juga sudah seperti biasa, berapa rupiah dana desa yang dianggarkan, berapa pekerja laki-laki dan perempuan, kemudian khusus karena Kementerian Desa dianggap bisa mendata perempuan kepala keluarga, maka ditambahkan berapa perempuan kepala keluarga atau PK yang ikut dalam padat karya. Kemudian berapa anggota dari keluarga miskin di desa yang ikut dalam padat karya. Ada contoh satu desa di Wonogiri dan satu desa di Karanganyar misalnya. Ketika padat karyanya itu berupa PKTD ekonomi produktif, artinya dana padat karya itu digunakan untuk memberikan modal kepada BUMDes supaya BUMDes mempekerjakan warga desa. Itu padat karya tunai PKTD ekonomi produktif. Di Wonogiri itu bisa menurunkan sampai 80 KPM. Yang tadinya itu dia menerima BLT, kemudian di tahun 2021 menyatakan tidak perlu BLT karena sudah bekerja di BUMDes. Jadi seperti itu PKTD ekonomi produktif. Ya. Jadi ini jumlah keluarga miskin, berapa pengangguran atau setengah penganggur. Ya. Saya kira sekarang para pendamping dan kerabat desa sudah mulai memahami. Ya. Yang dimaksud setengah penganggur itu sebetulnya secara teknis artinya bekerja kurang dari 35 jam per bulan, per minggu. Ya. Atau sekarang pendamping kenalnya 140 jam per bulan itu adalah jam kerja penuh. Kalau bekerja 4 jam saja sebulan, ya, itu maka dianggap bekerja itu, ya, karena definisi BPS tentang bekerja itu seminggu terakhir melakukan pekerjaan minimal 1 jam yang dibayar. Ya. Jadi kalau kali 4 minggu berarti 4 jam. 4 jam sampai 140 jam itu artinya bekerja. Ya. Hanya kalau kurang dari 140 jam itu artinya ya setengah penganggur. Ya, setengah penganggur. Jadi makanya oleh Gus Menteri disampaikan kenapa setengah penganggur harus dibayar penuh dengan honor pendamping yang full. Sementara yang lain bekerja lebih dari 140 jam. Ya. Jadi definisi teknis setengah penganggur itu seperti itu. Kemudian berapa jumlah pekerja dari keluarga yang di sana ada anggotanya yang punya penyakit kronis atau menaun. Dan terakhir, apakah ada padat karya tunai desa di mana pekerjanya itu dari golongan marginal yang lain. Ya. Mengapa Excel ini perlu kita sampaikan di awal? Karena sebetulnya seluruh isi dari Monef DD, ya, Monef Dana Desa, aplikasi Monef Dana Desa, itu adalah Excel tersebut. Ya. Jadi Excel itu adalah template-nya, ya, di mana seluruh isi dari Monef Dana Desa itu adalah Excel Dana Desa tersebut. Ya. Jadi karena itu kemudian ketika ada pertanyaan gitu, kenapa ada eselon 1, eselon 2 yang langsung menanyakan kepada pendamping dan pertanyaannya sama. Ya. Memang di Kementerian Desa hanya dikeluarkan satu Excel tersebut. Jadi siapapun yang bertanya pasti jawabannya itu. Itulah sebabnya Gus Menteri menyampaikan penting untuk mengisi Monef DD karena isinya sebetulnya Excel tersebut. Dan kemudian perlu juga kita sadari bahwa untuk meningkatkan validitas data, maka yang mengisi itu harus yang paling dekat dengan lapangan. Jadi untuk meningkatkan validitas atau kesahihan atau kebenaran data, maka yang mengisi itu harus dari lapangan. Dan oleh sebab itu, maka
yang utama mengisi Monef dana desa adalah pendamping lokal desa. Ya. Jadi pendamping lokal desa itulah yang paling punya data langsung dari lapangan. Jadi yang dibuka penuh langsung kepada pengisian itu pasti akunnya pendamping lokal desa. Kemudian pendamping desa di kecamatan itu juga bisa mengisinya. Mengapa demikian? Karena ada kasus-kasus di mana desanya tidak ada internet. Adanya internet di kota kecamatan. Makanya pendamping lokal desa dan pendamping desa bisa bersama-sama mengisi di kecamatan. Kemudian ada juga kasus di mana pengisian itu hanya bisa dilakukan di kabupaten. Dan oleh sebab itu, TA kabupaten itu bisa mengisikan data-data tersebut. Tentu saja semakin ke atas, artinya akan mengisikan daftar dari Excel tadi kembali gitu. Jadi itu yang membuat pentingnya mengisi Excel mulai dari bawah. Mengapa di provinsi tidak mengisi Excel, tapi tugas dari pendamping level provinsi dan pusat itu memastikan, mencek bagaimana isian itu. Tapi memperbaiki isian tersebut tetap dari PLD di desa, PD, pendamping desa di kecamatan, dan TA kabupaten. Jadi kalau kita lihat isinya, sebetulnya ada satu hal yang mungkin jadi penting ya, karena kenapa kami tidak bisa masuk ya. Jadi kalau tidak bisa masuk itu pasti nick-nya, database-nya tidak sama dengan database nick di Kementerian Desa. Ya. Jadi ketika sudah ada perbaikan di daily report terutama ya, maka itu nick itu kemudian akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi dana desa. Ya. Jadi kalau kita coba masuk di sini, ini menggunakan izin ini Pak Muhammad Tasrif Aziz, ini PLD di Provinsi Maluku, Kabupaten Ambon, Kecamatan Sirimau. Ya, ini kita coba gunakan, mohon izin. Ya. Mengapa dipilih? Ya karena sudah diisi, itu aja sih masalahnya. Ya. Jadi di sana nanti akan kelihatan desa-desa ya, yang ada di wilayah kecamatan tersebut. Ya. Jadi di bagian atas ini sebetulnya kalau kita klik ubah filter, yang karena di sini pendamping lokal desa maka tidak ada yang diubah ya. Jadi kemarin ada pertanyaan dari Maluku mengirim WA, bagaimana cara melihat ini? Yang mengirim adalah TA kabupaten. Ini klik di atasnya dan nanti akan melihat isinya. Kemudian kalau kita lihat di dalam ini, maka isinya sama dengan tadi. Ya. Pagu dana desanya berapa. Ya. Kemudian tahap 1 sudah keluar berapa. Ya. Tahap kedua sudah keluar berapa. Perbubnya sudah ada atau belum. Hati-hati ini. Kalau satu kabupaten sudah ada, berarti sudah semua. Ini memastikan di level desa. Ya. Surat kuasa dari bupati sudah ada, sudah. Ya. Jadi kalau seperti ini, maka yang batu merah, ya, ini harus kita cek kenapa masih belum keluar dana desanya. Padahal 2 syarat pengeluaran dana desa, perbub dan surat kuasa ini sudah ada. Ya. Kemudian di sini ada aspek pelantikan. Ya, pelantikan. Ini alasannya gitu. Jadi yang seperti ini sekarang dipelajari sampai ke level Kementerian Desa. Gunanya adalah supaya segera melakukan tindakan di level kementerian supaya segera dicairkan dana desanya. Jadi kendala dan bagaimana caranya ini langsung dikumpulkan sampai ke level nasional. Ya, jadi tidak lagi sekedar ada catatan tapi langsung dilakukan perbaikan. Kemudian apakah APBD sudah ada? Kita tahu bahwa APBD ini kadang membutuhkan waktu yang lama itu karena harus melalui penetapan oleh pemerintah daerah. Kemudian di sini setelah itu bagaimana alokasi dari dana desa untuk
lawan COVID. Jadi ini ada yang sudah cair dan ada yang belum. Bagaimana cara mengisinya lebih lanjut? Di bagian sini ada pembaruan data, ya. Nanti diisikan di sini. Misalnya ini ada pagu diisikan, ya. Kemudian tahap 1 kalau sudah keluar, tahap 2 kalau nanti sudah keluar lagi, kemudian perbub dan ini apakah sudah ada atau belum. Kemudian jika ada kendala dituliskan dan mitigasinya seperti ini. Ya. Jadi diisi langsung di sana. Ya. Kemudian setelah itu di bagian COVID ini juga isinya sama dengan pertanyaan di dalam template Excel tadi. Ya. Jadi kita cek di dalamnya. Ini laporan tanggal berapa, harap diingat ini laporan harian, ya, laporan harian. Kalau tidak dilaporkan, maka aplikasi akan menggunakan data sebelumnya. Dan itu harap kita ingat ini, karena ini sebetulnya laporan yang sangat penting, karena mempengaruhi bagaimana pengelolaan desa pada hari itu dan hari berikutnya. Jadi di sini kalau zonasenya merah, kuning, hijau, tinggal dipilih. Kemudian zonase RT-nya ada berapa jumlah RT yang hijau di desa HTV kecil ini misalnya, yang kuning berapa RT, yang oranye berapa RT, yang merah berapa RT. Ini bisa dicek banyak di internet apa arti hijau, kuning, merah, dan oranye. Kemudian penderitanya, kalau dulu istilahnya positif ya, atau dulu ada OTG dan sebagainya, sekarang istilahnya terkonfirmasi positif. Kemudian apakah dirawat? Boleh dirawat di ruang isolasi desa, di luar desa, atau dirawat di rumah. Gitu. Kemudian apakah meninggal? Ada yang meninggal berapa dan berapa yang sembuh. Gitu. Kemudian soal aksi tim relawan, ya, aksi tim relawan, ini juga sama dengan Excel tadi seperti biasa. Apakah sudah ada yang pos tim relawan desa, ya sudah ada atau belum? Ya. Ini harap diingat ini kelihatan sudah ini harus diisi dengan tepat gitu ya. Jadi apa namanya? Isiannya nanti kelihatan. Kalau ini kan sudah bulan Mei ya, penambahan data baru ya. Kalau ada data baru, berapa? Apakah ada pendirian pos? Ya. Berapa yang aktif? Karena satu desa mungkin karena jalan masuk desanya banyak, mungkin membuat posnya juga banyak. Ya. Kemudian isolasi, berapa isolasi yang ada ya, dan tempat dari isolasi itu. Ya. Kemudian ODP ini ya berarti yang terkonfirmasi positif, yang masuk dalam ruang isolasi, yang menggunakan ruang isolasi dan yang keluar. Kemudian apakah ada kegiatan-kegiatan tadi? Dari sosialisasi sampai pengadaan masker. Apakah ada pendataan? Ya, berapa pemudik atau pendatang dan berapa TKI? Ya. Kemudian masyarakat yang sakit, apakah ada dan jumlahnya berapa? Jumlahnya sebetulnya ini tergantung jumlah di bawahnya. Jadi kalau yang sakit jantung 1, paru-paru misalnya 5, ada yang stroke 1, yang lain tidak ada, maka di sini berarti 1 tambah 5 tambah 1 yaitu 7. Gitu. Kemudian kalau ada kegiatan yang lain. Jadi ini berkaitan dengan aksi tim relawan. Nah yang sering menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengisi bantuan langsung tunai. Ya, bantuan langsung tunai. Jadi di sini kelihatan yang Januari, kemudian yang Februari. Ya, ada yang sudah dan ada yang belum. Ya. Kemudian kalau kita menambah datanya, dan ini kemarin selalu jadi pertanyaan, tetap dicoba. Seringkali data Januari itu telat, seperti yang tadi Batu Merah tadi kan belum mencairkan dana desa karena ada masalah tentang untuk pelantikan dari pemerintah desa. Maka kalau Januari dituliskannya di bulan Januari. Ya. Jadi di Januari di sini di klik Januari ya, kemudian di data baru. Ya. Di sini
dituliskan tanggalnya berapa, ya, tanggalnya berapa. Kemudian disalurkan dan jumlah KPM-nya. Ada yang mengatakan sudah diklik Januari, tapi kok tetap keluarnya di April dan Mei. Nah, coba dicek kembali karena bisa diedit ini. Jadi masuk di data baru, ya. Tapi di sininya kita ulangi dari awal. Misalnya di batu merah ini, ya. Jadi kita klik batu merah dan kemudian di situ ada di sini Mei. Ini kan karena yang terakhir, ya. Tapi masukkanlah mulai dari Januari, ya. Itu di Januari kita masukkan tanggal baru, data baru, ya. Dan data barunya di sini adalah tanggal yang sesuai Januari kemarin itu keluarnya atau disalurkannya kapan. Misalnya baru disalurkan pada Maret tanggal 11 gitu. Ditulis di situ tanggal 11, kemudian berapa rupiah dan berapa KPM, kemudian disimpan gitu. Jadi misalnya masih ada keluar di April, itu akan mudah bagi sistem untuk mengembalikan ke Januari. Jadi istilah Januari ini sebetulnya adalah bulan pertama, ya. Jadi kenapa disebut Januari? Karena Kementerian Keuangan menganggap akan tetap keluar di bulan Januari, tapi ternyata tidak sepenuhnya demikian. Jadi Januari ini sekaligus bulan pertama. Mungkin saja bulan pertama, bulan kedua itu sama-sama keluar di bulan Maret gitu, ya. Kemudian ada beberapa wilayah yang belum boleh keluar semuanya sampai ke Mei gitu. Jadi itu tergantung, tapi intinya dimasukkan bulan 1, Februari bulan 2, Maret bulan 3, April bulan 4, Mei bulan 5, ya. Kemudian untuk pembentukan tim relawan ini juga sama, ya. Jadi kalau misalnya tadi batu merah kita cek isinya, ada nomor SK tim relawan, SK dari kepala desa, berapa jumlah relawan, kalau ada masalah atau hal-hal yang lain, ya. Kalau ada masalah atau hal-hal yang lain. Jadi di sini dicek kalau ada, ya. Jadi kalau sampai belum terbentuk tim relawan, maka di sini akan muncul, ya. Tapi kalau sudah terbentuk, maka di sini nggak akan muncul, ya. Jadi nggak bisa ditulis masalahnya, gitu. Jadi itu berkaitan dengan pembentukan tim relawan, berapa jumlah relawannya. Kita ingat tahun lalu itu jumlah relawan COVID-19 itu lebih dari 2 juta, ya, lebih dari 2 juta. Kemudian yang terakhir ini padat karya tunai desa, ya. Ini juga sama isinya. Jadi alokasi APBDes untuk padat karya tunai desa berapa puluh juta, berapa laki-laki yang saat ini sampai saat ini bekerja, ya. Perempuan yang sampai saat ini bekerja, perempuan kepala keluarga yang ikut dipekerjakan, seperti itu. Nanti bagaimana kalau ada tambahan, tinggal diedit kembali, ya. Tinggal diedit kembali, misalnya ini sudah tersimpan, ya, seperti ini. Kemudian ada tambahan lagi berapa laki-laki dan berapa perempuan, ada padat karya tunai lagi, tinggal diisi tambahannya gitu. Ini tinggal diisi kalau ada perubahan, ya. Kemudian jumlah laki-laki juga diisi seperti itu. Jadi melihat setiap hari kalau ada perubahan diupdate lagi, ya, seperti itu. Kemudian dengan demikian maka bisa diketahui, ya, bagaimana penggunaan dana desa, ya, baik untuk padat karya tunai desa, ya, kemudian yang digunakan untuk penanggulangan COVID-19, kemudian yang digunakan juga untuk BLT dana desa. Jadi seperti ini isiannya, dan seperti kami sampaikan kembali, yang paling bisa melakukan isian itu terutama adalah PLD, PD, dan TA kabupaten. Ya. Sebetulnya kalau internetnya sangat lancar, diharapkan kepada PLD. Ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka kemudian PD, ya, atau kemudian kepada TA kabupaten. Nah, kita coba cek, ya, untuk masuk ke pendamping desa, ya. Di pendamping desa atau PD, pendamping desa ini karena kecamatan dia bisa melakukan karena kecamatan dia
akan sama dengan PD. Ya, jadi tidak ada di sininya untuk melihat, dan kemudian pendamping desa ini bisa langsung melakukan pengisian juga. Jadi bersama-sama dengan PD tadi kalau kita lihat isinya sama, ya, isinya sama. Jadi pendamping desa bisa melakukan pengisian seperti ini. Jadi sama dengan PD. Kenapa? Karena pendamping desa dan pendamping lokal desa itu praktis yang ada di lapangan gitu, sehingga akan sangat memudahkan dana desa ini. Jadi untuk TA kabupaten, ya. Nah, TA kabupaten di sini kalau ingin melihat di dalamnya itu diklik di ubah filter, ya. Kemudian klik kecamatan yang ingin dilihat, ya. Jadi misalnya di sini tadi kan kecamatannya Sirimau, ya. Karena kecamatan Sirimau sama seperti tadi. Kemudian dicek kecamatan yang lain sama. Kemudian bisa diisi di dalamnya. Ya. Bisa diisi di dalamnya. Kita sama-sama sudah belajar dari SDGs desa. Ya. Ada usulan yang masuk dari TA di Kabupaten Demak misalnya. Bagaimana kalau bisa upload, ya, upload langsung dari template, ya, langsung dari template yang diisikan berupa template Excel. Ya. Sebetulnya yang diharapkan itu memang memasukkan satu persatu, karena itu memastikan bahwa ada kontrol terhadap data, ya, ada kontrol terhadap data. Karena kalau memasukkan langsung dari template memang lebih cepat, ya, tetapi kontrol terhadap datanya kemudian berkurang. Saat ini misalnya ada satu provinsi, ya, yang jumlah dana desa yang masuk dibandingkan dengan yang keluar dari KPPN itu kelebihan sampai 900 miliar di satu provinsi. Ya. Nah, karena itu karena cara memasukkannya semula bisa langsung dimasukkan seperti itu, ya, menggunakan Excel. Jadi kami ulangi lagi untuk TA kabupaten, ya, untuk TA kabupaten mungkin yang keluar, ya, tadi ini karena kemarin muncul pertanyaan dari beberapa TA kabupaten, kenapa ketika masuk kami tidak bisa melihat datanya, ya. Kenapa ketika masuk kami tidak bisa melihat datanya? Itu karena belum klik ubah filter. Jadi mencari ubah filternya ini mungkin menjadi kebingungan, ada di mana? Ini ada di sini. Jadi ada tahun 2021, ya, nanti 2022 tinggal melanjutkan. Kemudian di Maluku, di Ambon, di Kecamatan Ambon, ya, ini Pak Ali Latukonsina. Nah, diklik ubah filter, maka kemudian bisa memilih kecamatannya, mana yang akan diisi, ya, kecamatan mana yang akan diisi. Nusa Niue, maka akan keluar, ya. Ini dimatikan kalau sudah, ya, kemudian keluar. Demikian juga untuk COVID, ya, dan padat karya tunai desa. Jadi pada dasarnya yang pertama perlu dilakukan oleh TA kabupaten, klik ubah filter, ya. Klik ubah filter dulu, ya. Kemudian melihat di dalamnya kecamatannya. Meskipun semua aplikasi yang saat ini digunakan pendamping desa itu sudah disiapkan dari tahun lalu, dari bulan Agustus 2020, ya. Pada kenyataannya ada perubahan yang mendasar karena ada perubahan kebijakan di Februari itu, sehingga memang hampir semua aplikasi itu kemudian berubah dengan total, baik itu daily report, Monef, SDGs desa, ya, semuanya yang sudah disiapkan sejak tahun lalu itu ada perubahan yang sangat mendasar, sehingga memang hal-hal yang dibutuhkan oleh pendamping seperti biasa Gus Koco kemarin menyampaikan, gunanya tim penyusun atau developer itu adalah supaya timnya itu siap untuk bekerja lebih keras, supaya para penggunanya, usernya dalam hal ini adalah pendamping,
itu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam bekerja. Ya kalau di tempat kami itu berarti Pusdatin itu harus bekerja sangat keras sesuai dengan kebutuhan dari para pendamping. Ya. Dalam hal ini terutama untuk memasukkan data. Ya. Apakah data ini sangat berguna? Ya. Jadi tidak ada yang memiliki atau yang mengumpulkan data pemanfaatan dana desa kecuali dari Kementerian Desa. Dan tidak ada yang mengumpulkan data pemanfaatan dana desa di Kementerian Desa kecuali dari pendamping. Kalau tidak ada data ini, maka yang akan muncul hanya data jumlah dana desa disalurkan, jumlah dana desa terserap. Tapi apakah ada manfaatnya, ada outputnya untuk masyarakat? Yang kedua, setelah ada output, nanti akan ada dari SDGs desa muncul manfaatnya dan dampaknya. Jadi data-data ini saling berkaitan. Data Monef DD untuk melihat output, Kementerian Desa mengontrolnya dengan data dari Kementerian Keuangan dan dari BPKP tentang dana desa yang sudah keluar dari KPPN. Ya. Apakah sudah masuk di dalam RKDes, rekening kas desa, ya. Dan setelah masuk ke rekening kas desa, apakah sudah digunakan untuk 3 hal utama plus kegiatan yang lain. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu nanti yang melakukan evaluasi akhir, ya, akhirnya adalah nanti Kementerian Dalam Negeri yang mungkin didelegasikan sampai ke Itjen di daerah. Kiranya seperti itu kerabat desa sekalian, ya, para pendamping desa, utamanya para PLD, PD, dan TA Kabupaten yang akan sangat berperan penting dalam memasukkan data monitoring dan evaluasi dana desa ini. Ya. Seperti itu, Gus Koco, kerabat desa sekalian, para pendamping desa. Ya. Harapannya mulai tidak ada aplikasi lain selain eMonef untuk mengecek pemanfaatan dana desa. Oke, terima kasih. Gus Koco, kerabat desa. Oke, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui Zoom meeting dan juga melalui channel YouTube. Tapi kita akan bacakan, kita akan berikan kesempatan juga untuk teman-teman yang di Zoom meeting. Karena waktunya terbatas, ini hanya sampai pukul 7, jadi mohon dimaklumi. Kita cuma punya waktu 12 menit, tapi saya tetap harus ada jeda dulu sesaat. Jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa. Oke, Gus Ivan, ada beberapa pertanyaan yang sudah coba kita record dari Zoom maupun dari YouTube. Pertama ada yang dari Mas Hendra, PDTI Kecamatan Mapak. Ini menyampaikan bahwa kami nggak ada PLD sejak 2017. Ini menjadi catatan. Yaya Ruhiana ini menyampaikan kalau Monef DD yang isi PLD jangan dibebankan lagi laporan manual yang diminta setiap TA yang ada di kabupaten, karena setiap TA permintaannya beda-beda. Jadi ini jangan juga PLD ini jadi pesuruh yang dijadikan pesuruh dari tenaga-tenaga ahli, ini kongkan terus-terusan, kebanyakan pekerjaan, kasihan juga kan gitu. Kemudian ada Aulia ini dari YouTube. Selamat Gus Ivan, saya PLD Aceh Tamiang. Ingin bertanya pengisian tanggal BLT Monef DD di aplikasi bagaimana jika disalurkan Februari bukan di bulan Januari. Kemudian dari Munawir, ini login Monef DD sudah pakai nick dan nomor HP, ternyata nggak bisa login. Itu yang sempat kita rekam, silakan Gus diberikan respon sebelum saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang sudah riset. Baik para pendamping desa, kerabat desa, terima kasih banyak ini. Jadi
Yang pertama tadi soal tidak ada PLD itu mohon dilaporkan ya, mohon dilaporkan baik melalui daily report atau mengirim WA seperti biasa di 0812-188-06075 karena memang itu sedang dideteksi saat ini ya. Jadi wilayah-wilayah yang tidak ada PLD-nya, ada juga wilayah yang PD-nya tidak ada, jadi hanya PLD tidak atau desa tapi tidak ada pendamping desa di kecamatan. Itu perlu segera kita benahi itu, benar ya. Kemudian kalau login di Monef DD sulit ya, itu ada dua hal memang. Yang pertama ternyata karena semua datanya diambil dari daily report ya, itu sebagian tidak muncul wewenangnya. Jadi wewenang sebagai entah PLD, PD, TA kabupaten, TA provinsi atau TA pusat ya. Jadi seperti biasa dikirim saja WA-nya, ada tim yang khusus memperbaiki ini. Jadi ada 5 anggota tim kami yang khusus memperbaiki soal input user dari Monef Dana Desa. Begitu Gus Koco. Oke. Untuk yang ini Gus, untuk yang permintaan TA, jadi ini kalau yang saya tangkap adalah teman-teman teman-teman PLD ini cukup lumayan diberi betul, permintaan dari juragan-juragannya ini TA-TA-nya yang banyak itu. Silakan. Ya, jadi sudah sesuai kebijakan Gus Menteri ya, bahwa tidak ada lagi data keluar kecuali dari semua aplikasi. Ya. Jadi tidak ada data keluar dari semua aplikasi. Jadi kalau sampai ada data baru, pasti dia akan masuk di Monef DD dulu. Ya. Jadi kalau ada tambahan data pasti masuk di Monef DD. Selama ini permintaan itu memang semuanya sama itu yang tadi kita sebutkan di Excel tadi itu semuanya sama itu. Jadi memang merepotkan PLD dan kita ketahui terutama yang paling penting untuk ke depan ini Gus Menteri menekankan memang kita harus main mikro, main di lapangan gitu. Dan itu tentu saja ada pada PLD dan PD ya. Dan kemudian sebagian dari TA kabupaten. Jadi dipastikan memang tidak ada tambahan data lagi kecuali di Monef Dana Desa. Jadi kalau sampai ada kekurangan data, maka yang diperbaiki aplikasi Monef Dana Desa. Jadi bukan kemudian menggunakan hal-hal lain untuk menambah data, itu nanti nggak terdokumentasi. Sementara kita, artinya Indonesia ya, desa-desa di Indonesia itu membutuhkan dokumentasi yang akurat itu untuk seluruh desa. Begitu. Oke. Desa. Pak Aidil, silakan. Saya berikan kesempatan Pak Aidil di unmute. Silakan. Terima kasih Pak Kacil, Pak Ipan. Assalamualaikum warahmatullahi Mas, wabarakatuh. mic-nya coba didekatkan. Ya, ini dari Dari TA dari Solo Selatan, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini saya tadi telah mendengar beberapa penyampaian dari Pak Ipan. Cuma yang saya lihat di sini tahun 2021 kita kan sudah dikelola oleh pusat pengelolaan dari pendamping mulai dari PLD sampai dengan provinsi. Tapi sampai saat ini saya belum melihat apa itu mengenai pengaturan manajemen di kabupaten atau SOP itu. Apa nanti ke depannya ada SOP untuk pendampingan yang dikelola oleh pusat ini atau kabupaten masing-masing saja yang mengatur. Karena benar apa yang disampaikan oleh PLD tadi, ya PLD itu selalu diminta data oleh TA inilah, oleh TA itulah, sehingga banyak permintaan gitu kan. Kemudian juga kami di kabupaten terkait dengan Monef Desa tadi. Ya, Monef Desa tadi siapa yang akan melaporkan? Apakah masing-masing TA, kalau TA-nya ada 6, masing-masing TA melaporkan Monef DD itu? Ya, atau hanya satu laporan Monef DD saja yang dilaporkan. Nah, ini harus harus ada gambarannya ke depan ya supaya kerja kita lebih fokus ya. Kalau ada 6 TA jelas fokusnya masing-masing.
Kalau sekarang kan nampaknya seolah-olah ya kita akan mengerjakan semua dari kegiatan tersebut, Monef DD, DPPM, SDGs, apalagi EHDW kalau yang lainnya ya. Jadi itu yang saya tanyakan pada kesempatan ini kepada Pak Ipan. Kemudian mengenai Monef DD ini ya, apakah ini kan diisi oleh PLD yang lebih bagusnya ya di tingkat desa gitu kan? Apakah ini bisa dipantau ya, dipantau langsung oleh TA? Karena kalau langsung masing melaporkan nanti kita datanya itu tidak klop ya, berbeda-beda ya, lain yang dilaporkan, lain pula yang diklop oleh TA ini. Mungkin itu saja sementara Pak Ipan, Pak Kocio. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi bukan sementara tapi memang cukup segitu Pak. Ini udah di ujung waktu. Teman-teman yang sudah resen saya mohon maaf waktunya sudah di penghujung. Jadi kesempatan Gus Ivan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Aidil tadi. Silakan. Ya, mohon maaf ini Gus Koco, kalau perlu nanti kita tambahkan lain hari ya. Siap, khusus siap. Untuk Monef 1 jam penuh tanya jawab. Ini mohon maaf. Pak Ajit, Bu Armelia, Pak Fatur Rahman, Pak Franky dari NTT, Gus Eko, ya. Kemudian Pak Fitriansah, Bu YMC, mohon maaf atas waktunya. Karena kebetulan pagi ini kami sedang finalisasi dengan Gus Menteri, surat keputusan Gus Menteri tentang petunjuk teknis pendampingan. Jadi di dalamnya ini Pak Aidil, termasuk untuk kabupaten. Jadi polanya saat ini ya adalah ada tenaga ahli menurut bidang di pusat, tetapi begitu sampai provinsi itu tidak ada lagi kekhususan tenaga ahli, sehingga pembagian dari tenaga ahli termasuk di kabupaten ya itu adalah pembagian di wilayah. Jadi kalau Pak Aidil di Solok Selatan siap-siap kalau TA-nya jumlahnya berapa, kemudian kecamatan 1 akan dikelola oleh TA siapa, kecamatan 2 TA siapa, dan sebagainya. Jadi intinya pembagiannya wilayah. Mengapa seperti itu? Karena dari hasil kajian yang masuk selama ini, TA itu mengerjakan semua hal, meskipun diberi batasan-batasan, pada dasarnya ketika sampai ke masyarakat itu akan ditanya banyak hal. Maka lebih baik TA itu betul-betul memahami wilayahnya, ya, betul-betul memahami wilayahnya, gitu. Apalagi sebetulnya tidak ada hal yang spesifik yang harus dimiliki yang sangat spesialis gitu. Maka TA akan menggunakan hal seperti itu. Begitu Pak Aidil. Jadi ada juknis yang mungkin 1-2 hari akan keluar, tapi isinya mungkin perubahan struktur yang agak besar seperti itu. Kemudian ini juga sama ini Gus Koco, kerabat desa para pendamping, begitu masuk ke aplikasi, ya, itu sebetulnya sudah tidak ada lagi laporan. Ya. Misalnya Monef DD, ya. Begitu sudah masuk Monef DD, maka tidak perlu ada laporan dari TA kabupaten ke provinsi, provinsi ke pusat, sudah nggak perlu lagi karena semua sudah bisa sama-sama masuk. Ya. Dan Pak Aidil tadi sudah kita tunjukkan, ada PLD bisa masuk menggunakan akun PLD, ya, yang isinya mengisi 1 persatu desanya. Ada PLD juga demikian. Kemudian untuk TA kabupaten, tadi sudah kita coba masuk dengan TA kabupaten, itu juga bisa melihat semua kecamatan dan semua desa yang ada di kecamatan tersebut. Jadi Pak Aidil dan TA kabupaten tentu tetap bisa mencek, mengontrol, bahkan karena ada kabupaten terutama di Papua ini yang menyampaikan bahwa internet kami adanya di kabupaten begitu, maka TA kabupaten pun bisa mengedit, tidak hanya mengontrolnya tapi juga bisa mengedit karena tadi TA di kabupaten itu sudah bisa memahami wilayahnya gitu. Jadi basis kita adalah main lokal, main mikro, main wilayah gitu. Jadi
apakah bisa dipantau TA Kabupaten? Sangat bisa, sangat bisa. Begitu, Gus Koco, para sekalian. Oke, terima kasih, Gus Ivan. Mohon maaf ini. Mohon maaf kepada teman-teman yang mulia, pendamping desa, waktunya yang mengakibatkan tidak ada ruang lebih panjang. Tapi mungkin bisa jadi besok kita buka full untuk konsultasi menyangkut ini. Jadi sepenuhnya ruang itu dibuka untuk bertanya. Nanti Gus Ivan yang menjawab. Karena kalau ini kan ruangnya Gus Ivan memberikan penjelasan. Oke, itu yang bisa kita dapatkan di pagi ini, dan saya perlu menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Gus Ivan tentang harapan publikasi terhadap kebijakan-kebijakan baru dari Kementerian Desa. TV Desa sudah sangat siap dari kita melakukan MOU. Jadi kapan saja ada kebijakan baru yang perlu dipublikasikan atau perlu didiseminasikan, maka TV Desa akan siap memberikan ruang untuk kita melakukan siaran, baik siaran secara langsung maupun mungkin dengan cara typing. Tapi kami berharap forum-forum dalam konteks siaran langsung akan menjadi lebih menarik, karena di situ kita bisa langsung mendapatkan respon dari teman-teman yang kemudian menjadi sasaran target dari kebijakan baru yang dibikin. Saya pikir itu yang kita bisa sajikan di pagi hari ini. Kita akhiri sampai di sini. Kita akan tetap berjumpa tiap Senin sampai Jumat, mulai pukul 6 sampai pukul 7 standar kita. Kalau ada waktu-waktu khusus mungkin bisa lebih dari pukul 7. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam berdiri sebaris, bolobis kentul baris. Salam SDGs desa. Terima kasih dan mohon maaf. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.